Apa jadinya jika kita seorang pelajar SMA harus dijodohkan dengan seorang yang kita benci? Ya bayangin aja gitu, lu seorang pelajar SMA yang punya temen yang lu benci dan jadi musuh buyutan gitu. Terus lu dipaksa nikah sama dia gitu. Alasannya cuma karena alasan keluarga. Dan kalau lu nolak, lu bakal nggak mencapai impian lu gitu. Nah, di video kali ini gua mau reka komik atau manga Kurasu no Daikirai no Chushi no Bekonsu Kotori no Nata. Di sebuah sekolah yang baru saja menyelenggarakan ujian akhir semester 2, semua murid melihat di papan peringkat kelas, dan peringkat 1 diraih oleh Saito Hojo. Saito tidak menghiraukan hal itu. Saat sedang ingin masuk ke kelas, sepertinya dia sudah ditunggu oleh seorang cewek cantik yang bernama Akane Sakuramori, seorang cewek yang Saito benci. Akane marah karena Saito selalu peringkat 1 dan dia di peringkat 2. Dan saat di kelas, Akame selalu menceramai Saito karena perilakunya yang selalu asal-asalan. Dan Saito membenci Akame bukan tanpa alasan, karena mereka berdua sudah sekelas sejak kelas 1. Dan Saito selalu diceramahi oleh Akame yang membuat Saito membencinya. Dan karena perdebatannya semakin memanas, teman Akame bernama Himari datang untuk melerai mereka. Himari yang heran kenapa Akame selalu bertengkar dengan Saito. Akane sama sekali tidak berpikir kenapa dia selalu seperti itu pada Saito. Dia begitu cuma karena membenci Saito saja. Lalu di saat yang sama, seorang gadis imut datang menghampiri Saito yang bertanya, apakah kakak bertengkar lagi? Gadis itu bernama Seisei, sepupu dari Saito. Saito hanya menjawab dia hanya dilibatkan secara sepihak dan Seisei pun langsung mengusap kepalanya. Himari berpikir bila Saito selalu dilibatkan berarti Akane tertarik pada Saito. Akane langsung terkejut dan bilang jika semua laki-laki selain Saito hilang, dia tidak akan pacaran dengannya. Saito pun bilang hal yang sama, dan pulang sekolah adalah kebebasan bagi Saito. Di saat yang sama, kakeknya meneleponnya untuk mengajak Saito minum teh. Saito langsung menolak ajakan kakeknya. Tapi karena dia ingin bekerja di perusahaan kakeknya, jika dia tidak pergi, dia akan menyesalinya. Saito hanya menyemangati kakeknya dengan lesu, dan sebuah mobil datang. Saat itu juga, dia langsung diancam oleh kakeknya untuk masuk ke dalam mobil. Di mobil diceritakan bahwa kakeknya telah membangkitkan grup Hojo dari keterpurukan. Kakeknya sangat jenius meskipun dia sudah berumur 60 tahun. Gila, anjir udah tua coy. Saat di depan sebuah restoran, Akane kaget melihat Saito berada di restoran tersebut. Akane bertanya, "Kenapa kau di sini?" Dan mereka berdua pun terlibat pertengkaran kecil. Dan setelah itu datang kakek dan nenek mereka dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam restoran. Di dalam restoran, kakek dan nenek mereka merayakan hari yang bahagia. Saito yang sedikit curiga lalu menanyakan mengapa mereka memanggil kami, dan kakek nenek mereka menjawab, "Kalian berdua menikahlah." Sontak mereka berdua pun kaget. Saito berpikir apakah dia salah dengar atau ini sebuah simbol. Kakeknya pun memperjelas mereka untuk menikah. Akane yang terkejut karena mereka masih SMA, jadi mana bisa menikah. Neneknya pun menjawab 18 tahun sudah cukup untuk menikah. Dan di sini diterangkan bahwa kakek dari Saito dan nenek dari Akane itu dulunya adalah teman dekat yang mereka pikir bisa bersama, dan mereka tidak bisa bersama karena memiliki banyak perbedaan. Nah, mereka berdua ingin melampiaskan semuanya kepada cucu mereka. Akane pun menolak karena pernikahan itu harus, karena pernikahan berarti memiliki hak bersama orang yang benar-benar dicintai, dan Saito pun menolaknya juga. Nah, kakek dan nenek mereka sudah menduga mereka akan menjawab hal seperti itu. Lalu
Lalu kakek Saito mengeluarkan sebuah anjing yang dia pungut di jalan untuk melanjutkan grup Hojo. Saito yang kaget, mana mungkin anjing bisa mengurus perusahaan. Dan kakeknya pun menjelaskan grup Hojo mungkin akan berakhir di eraku. Dan Saito pun bilang, apakah kau gila? Dan kakeknya pun menjawab, apa kau pikir orang gila dapat mengatur perusahaan? Anjir. Lalu nenek dari Akane memang menyuruh Akane untuk menghampirinya. Mereka memberikan mereka akal 3 hari. Pernikahan dalam cerita biasa biasanya mendapatkan akhir yang bahagia, tapi bagi mereka berdua mungkin akan sedikit sulit. Oke, di next chapter kita diperlihatkan Saito yang baru saja mengalami mimpi buruk. Ya, entah mimpi buruk atau mimpi bagus gitu ya. Kalian komen aja di komentar. Bagi yang benar-benar buruk, kata Saito. Saito terus saja berpikir tentang perkataan kakeknya yang kemarin. Menikah dan perusahaan benar-benar kesempatan yang tidak adil. Apalagi pasangan yang dia jodohkan padaku adalah Akane Sakuramori. Anjir. Saito sudah kesal gitu. Terlibat di sekolah saja dia sudah menyusahkan, apalagi harus bertengkar di rumah gitu. Saito tidak mau menikah dengannya. Hari pertama setelah kemarin Saito disuruh menikah gitu kan, dikasih 3 hari untuk memberi jawaban ke kakeknya gitu. Di hari pertama saat di kelas, Saito menyapa Akane yang padahal itu bukan kebiasaannya, yang membuat Shisei menjadi curiga. Saat di koridor, Akane sedang melihat program beasiswa dan Saito pun melihat hal itu. Nah, Saito yang teringat akan ternyata rahasia dari kakeknya gitu, menanyakan apa yang nenek Akane katakan pada waktu itu. Akane langsung menyangkalnya gitu, itu bukan urusanmu gitu. Saito hanya ingin mengetahui senjata rahasia apa yang mereka gunakan. Hari kedua, Saito tidak bisa fokus belajar, yang membuat Shisei menjadi sangat curiga. Pada saat jam olahraga, HP Saito tertinggal di kelas, dan Saito kembali ke kelasnya untuk mengambilnya. Pada saat Saito sudah mengambil HP-nya, Himari dan Akane datang ke kelas untuk membicarakan sesuatu. Refleks Saito pun sembunyi di bawah meja, dan di bawah meja ada Shisei yang sedang bermain. Nah, dalam percakapan Himari dan Akane menanyakan, misalnya jika kau dinikahkan dengan orang yang bahkan sama sekali tidak kau sukai atas dasar perintah keluargamu, apa yang akan kau lakukan? Saito kaget itu mendengar cerita itu. Himari menjawab, ya pasti akan kutolak, soalnya ada seseorang yang aku suka. Nah, Akane kecut gitu, ada seseorang yang Himari suka gitu, dan Akane pun menanyakannya. Himari menjawab masih rahasia gitu. Nah, Himari bertanya kepada Akane, apakah ada seseorang yang dia suka? Akane sama sekali tidak memiliki orang yang dia suka. Nah, Himari menyarankan gitu untuk menikahinya saja jika tidak ada yang dia suka, karena biaya kehidupan bisa dibagi 2, jadi lebih irit. Nah, Akane bergumam gitu, kami tetap harus begitu kan? Nah, Himari bertanya gitu, aku tidak akan mengerti jika kau bicara berkumur-kumur begitu. Dan Akane memperjelas itu berhubungan seks, yang membuat Saito dan Shisei pun terkejut. Shisei ingin keluar dari persembunyiannya gitu, dan ditolak oleh Saito. Ya, di sini pembicaraan mereka mengenai pernikahan tuh, ya kalian bisa baca sendiri ya, di sini nanti gua tampilin gitu. Nah, setelah pembicaraan selesai, Saito dan Shisei pun keluar dari tempat persembunyiannya gitu. Nah, Shisei pun bertanya, sejak kemarin tingkah kakak sangat aneh gitu. Kalau Saito sedang memikirkan sesuatu, pasti dahinya akan mengkerut. Saito mengelaknya gitu, karena Shisei khawatir, jadi Saito memberitahunya gitu kalau kakeknya memberikan tugas yang mustahil gitu. Nah, kakeknya ingin mewarisi grup Hojo pada seseorang, dan dia memilih untuk menentukan hidup cucunya.
Jika aku tidak menurutinya, kakek akan mewarisi Kurobojo pada anjing liar. Itulah kata Saito. Nah, di sini si Sai pun memberikan dua pertanyaan. Apakah kakak lebih memilih ingin hidup dengan bebas atau mewarisi perusahaan? Saito menginginkan keduanya gitu. Nah, si Sai pun bilang itu terlalu serakah. Sejak awal makhluk hidup sebenarnya tidak dapat bebas. Di dunia ini dipenuhi peraturan. Baik selain kakak maupun si Sai, semuanya tetap terikat oleh aturan insting. Cara terbaik bukanlah melarikan diri dari aturan, tetapi memanfaatkannya. Anjay, kata-kata mutiara cuy. Saito pun menjawab, maksudmu aku harus mewarisi perusahaan? Si Sai menjawab, tidak masalah meski kakak miskin dan menjadi lelaki yang mencari sisa makanan di tong sampah. Si Sai akan ikut mencari sisa makanan bersamamu. Lalu Saito pun menjawab, tolong langsung buang laki-laki yang tidak berguna seperti itu. Nah, di sini si Sai tahu untuk mewujudkan impian kakak perlu memanfaatkan perusahaan kakek. Nah, jadi Sai tidak akan menghalangi kakak. Nah, dan di sini itu curhatan si Saito tuh curhat ke si Sai. Nah, di hari ketiga, waktu terakhir gitu. Nah, manakah yang akan mereka pilih gitu, antara menikah atau tidak? Di kediaman Tenryu, kediaman kakeknya si Saito ya cuy ya. Nah, di sini kakeknya menanyakan gitu, kalian akan pilih jalan orang bodoh atau jalan orang bijak? Dan mereka pun menjawab, kami akan menikah. Nah, Saito terkejut gitu, kenapa Akane ingin menikah dengannya gitu. Nah, kakek dan nenek mereka pun mengatakan selamat kepada mereka gitu. Saito pun bilang gitu, kalau begitu sudah diputuskan, setelah lulus kuliah kami akan mendaftar dan melakukan upacara pernikahan gitu. Dan kakeknya pun mengelak, apa yang kau bicarakan? Kalau soal pernikahan kalian, tentu saja kalian akan melakukannya di sini sekarang juga. Dan mereka bahkan sudah menyiapkan rumah untuk mereka tinggali bersama gitu. Dan disinilah awal mula cerita mereka dimulai. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kalian yang suka bisa like, dan jika kalian subscribe gua bakal berterima kasih banget cuy ya. Dan ini masih 2 chapter ya cuy ya, kalau kalian mau lanjut bisa komen lah. Dan juga chapter selanjutnya gua bakal sambil bahas fan service yang gak ada di animenya cuy ya, karena ini udah ada animenya, kalau nggak salah udah ada 3 episode gitu. Dan bye bye, matur suwun.